Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Najwa. Di sini saya memberikan studi kasus yaitu tentang sistem absensi sederhana untuk karyawan. Nah, sebelum membuat tabel, saya membuat terlebih dahulu. Jadi dari tersebut ini saya mendapat 3 entitas utama. Ada departemen, karyawan, dan absensi. Setiap departemen ini pasti memiliki banyak karyawan. Nah, jadi one to many. Lalu setiap karyawan dapat mencatat banyak data absensi, yaitu one to many. Jadi relasinya one to many sama one to many. Lalu selain atribut yang bergaris bawah seperti primary key, terdapat juga atribut yang berperan sebagai foreign key. Foreign key yaitu atribut yang digunakan untuk menghubungkan antara satu entitas dengan entitas lain. Ya, misalnya di tabel di entitas karyawan terdapat atribut ID karyawan, terdapat atribut ID departemen. Di sini ID departemen ini yang menjadi foreign key. Lalu artinya ini setiap karyawan pasti terhubung ke satu departemen. Lalu di absensi juga terdapat atribut ID karyawan yang jadi foreign key-nya. Berarti setiap data absensi itu dicatat oleh satu karyawan. Oke. Nah, di departemen ini memiliki departemen memiliki atribut nama departemen dan ID departemen. Lalu untuk entitas karyawan memiliki atribut email, status karyawan, ID departemen, ID karyawan, nomor lengkap, tanggal masuk. Nah, lalu di entitas absensi memiliki 2 atribut, yaitu ID karyawan dan ID absensi. Oke, sekarang kita selanjutnya masuk ke query-nya. Pertama ini saya membuat database baru dengan nama absensi karyawan. Lalu kita menggunakan perintah use absensi karyawan supaya semua tabel itu supaya semua data itu nanti kita simpan di database ini. Lalu di sini saya sudah membuat create tabel departemen, karyawan sama absensi. Nah, kalau di departemen ini ada ID departemen sebagai primary key, lalu identity 11. Nah, di sini 11 itu berarti kayak nilainya nanti otomatis bertambah setiap kali kita menambahkan data baru. Jadi habis 1, 2, 3, 4 gitu. Lalu di sini ada juga yang di karyawan, ID karyawan sebagai primary key. Lalu ada identity juga, ada nama, email, tanggal, status. Lalu di create tabel absensi juga ada ini juga identity, ID karyawan, tanggal, status, absensi, foreign key-nya apa. Nah, selanjutnya setelah membuat tabel-tabel ini, selanjutnya saya masukkan data contoh yang menggunakan perintah insert into ini. Nah, ada departemen, karyawan, absensi, sudah saya isi semua. Nah, lalu lanjut ke query. Pertama ada query sederhana, ada select order by, select distinct. Select from karyawan ini seperti biasa untuk menampilkan seluruh data. Nah, ini ya.
Jadi ketika saya ingin memiliki kolom tertentu, misalnya ini ya, misalnya nama sama email, jadi seperti ini seperti nama lengkapnya siapa, lalu emailnya dia apa. Lalu ada select distinct. Sini distinct ini digunakan untuk melihat daftar departemen yang ada di tabel karyawan. Nah, karena satu departemen ini ada banyak karyawan, saya tambahkan kata kunci distinct supaya departemen tidak muncul berulang. Jadi hasilnya itu cuman menampilkan satu ID departemen untuk setiap departemen yang berbeda. Lalu ada nama lengkap, tanggal masuk, from karyawan, order by. Nah, di sini order by itu digunakan untuk mengurutkan data. Lalu ASC ini artinya dari data yang paling dulu, artinya ini data yang paling lama ke yang terbaru. Maka hasilnya seperti ini. Lalu lanjut ke filtering data, where clause in between like limit atau fetch. Nah, di sini sama kayak tadi select bintang from karyawan, cuma di sini ada kata query where. Where ini digunakan untuk memfilter data berdasarkan kondisi tertentu. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Lalu ada where in. Nah, ini nih kayak menampilkan karyawan berdasarkan departemen dengan ID 1 atau 2. Nah, saya menggunakan in karena ingin mencari data dengan beberapa nilai sekaligus. Nah, ini seperti ini. Lalu ada ini where between. Jadi perintah between ini digunakan untuk mencari data dalam rentang waktu tertentu. Nah, di sini saya menampilkan karyawan yang masuk kerja antara tahun 2021 sampai 2022. Mari kita accept. Nah, di sini tidak ada hasilnya karena datanya ini emang tidak ada. Coba kita lihat ya, yang karyawan. Nah, di sini tadi itu mana ya? Nah, ini. Di sini antara 2001 sampai 2022. Nah, di sini antara 2025, 2024, 2023. Nah, makanya tadi gak muncul soalnya di sini hanya tahun 2025 sampai 2023. Oke, lalu ada like. Nah, kata kunci like di sini tuh digunakan untuk mencari data berdasarkan pola tanda persen ini ya. Nah, persen ini itu artinya tuh kayak huruf atau kayak jadi dia tuh query ini mencari karyawan yang namanya ini mengandung AN-nya. Mari kita accept. Nah, ini yang mengandung AN-nya tuh hanya ini saja. Lalu order by rows fetch next rows only. Nah, query ini tuh saya gunakan untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan di SQL Server. Nah, perintah offset 0 rows ini berarti saya mulai dari baris pertama, sedangkan fetch next 5 ini rows only, artinya saya hanya menampilkan 5 data berikutnya. Jadi hasilnya itu kayak nanti 5 data pertama dari tabel karyawan. Perintah ini tuh fungsinya seperti limit di MySQL, tapi sintaksnya berbeda
karena SQL Server tidak mendukung limit. Mari kita accept. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita masuk ke joining table. Ada cross join, inner join, left join, right join, self join, full outer join, neutral join. Nah, di sini yang pertama inner join. Select nama lengkap, nama domain, from karyawan, inner join on. Nah, di sini inner join itu digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel yang saling berhubungan. Nah, di sini saya menggabungkan tabel karyawan dengan departemen agar bisa melihat nama karyawan sekaligus nama departemennya apa. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lalu kita masuk ke left join. Jadi left join itu digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel sebelah kiri atau karyawan. Nah, walaupun tidak ada pasangan di tabel departemen. Jadi kalau ada karyawan tanpa departemen, datanya itu tetap muncul. Nah, seperti ini ya. Lalu ada right join. Right join ini kebalikan dari left join. Jadi semua data dari tabel kanan atau departemen itu akan muncul walaupun belum punya karyawan. Nah, seperti ini ya. Kita exit dua-duanya. Nah, seperti ini ya bedanya. Lalu ada full outer join. Jadi kalau full outer join ini menggabungkan keduanya. Jadi kayak semua data dari tabel kiri dan kanan akan muncul, termasuk yang enggak ada pasangannya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita ke cross join. Nah, cross join ini menghasilkan kombinasi semua data dari kedua tabel. Misalnya kalau ada 3 karyawan dan 3 departemen, maka itu nanti muncul 9 kombinasi. Seperti ini ya hasilnya. Lalu join. Nah, di sini query ini query self join. Jadi menggabungkan tabel dengan dirinya sendiri. Saya gunakan untuk membandingkan karyawan berada di tempat sama tapi yang berbeda. Mari kita nah, hasilnya inner join. Nah, kalau di SQL itu ada yang namanya natural join, yaitu kayak penggabungan tabel otomatis berdasarkan kolom yang namanya sama. Tapi di SQL Server itu natural join tidak didukung. Jadi kita harus menuliskan secara manual dengan inner join dan menambahkan kondisi on untuk menentukan kolom penghubungnya. Mari kita exit aja. Nah, di sini ya hasilnya. Lalu masuk ke grouping data, ada group by having. Nah, di sini select ID departemen count as jumlah karyawan, from karyawan, group by. Nah, di sini perintah group by ini digunakan untuk mengelompokkan data. Di sini saya ingin menghitung
jumlah karyawan di setiap departemen. Nah, lalu perintah count ini digunakan untuk menghitung jumlah seluruh baris yang ada di tabel karyawan. Nah, kalau simbol bintang ini artinya kayak semuanya ya. Jadi semua data itu dihitung tanpa mandang kolom apapun. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini sama, cuman di sini kita kasih having. Having di sini digunakan seperti where, tapi khusus untuk pengelompokan. Tapi khusus untuk hasil pengelompokan. Jadi query ini menampilkan hanya status karyawan yang jumlahnya lebih dari 1 orang. Ya, lebih dari. Mari kita execute. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu masuk ke performing set operation. Ada union, intersect, accept. Nah, pertama union. Ada select nama lengkap from karyawan berstatus aktif, union select nama lengkap karyawan status non-aktif. Nah, di sini union digunakan untuk menggabungkan dua hasil query tanpa duplikasi. Ya, nanti hasilnya adalah daftar semua karyawan, baik yang aktif maupun yang non-aktif. Mari kita execute. Nah, seperti ini. Lalu ada intersect. Intersect yaitu digunakan untuk mengambil data yang muncul di kedua query. Jadi nanti hasilnya hanya karyawan yang aktif dan berasal dari departemen 1. Mari kita execute. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lalu ada accept. Nah, accept ini di sini digunakan untuk mengambil data dari query pertama yang tidak ada di query kedua. Jadi di sini saya menampilkan karyawan aktif yang bukan dari departemen 1. Mari kita execute. Nah, ini ya hasilnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke grouping sets. Ada cube sama roll up. Nah, di sini di grouping sets ini digunakan untuk membuat beberapa pengelompokan sekaligus dalam satu query. Jadi misalnya kita ingin melihat jumlah karyawan per departemen dan juga per status karyawan. Nah, kita execute. Nah, ini seperti ini ya. Lalu ada cube, group by cube. Jadi cube ini menghasilkan semua kombinasi pengelompokan antara kolom yang disebutkan. Jadi bisa tahu total departemen sama per status dan total keseluruhannya berapa. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, lalu ada roll up. Di sini roll up digunakan untuk membuat subtotal dan total keseluruhan secara hierarki. Nah, misalnya ingin menampilkan jumlah per departemen, lalu total semua departemen. Nah, kita execute. Nah, seperti ini. Lalu masuk ke subquery. Ada any sum, all exist. Nah, di sini select nama from karyawan, where ID karyawan, any
select ID card from absensi berstatus hadir. Nah, ini digunakan untuk mengecek apakah ada data yang cocok di subquery. Jadi query ini menampilkan karyawan yang pernah hadir minimal 1 kali. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lalu ada all. Nah, all di sini mengecek apakah semua data cocok dengan kondisi di subquery. Nah, artinya menampilkan karyawan yang semua absensinya itu berstatus hadir. Nah, di sini hasilnya kosong karena kita pakai all. All ini artinya itu kayak nilai di kiri harus sama dengan semua nilai yang ada di subquery. Nah, di subquery itu kan ada beberapa ID karyawan yang statusnya absensi. Nah, sebentar kita select bintang from absensi. Nah, di sini yang hadir ini itu 1, 2, 4. Nah, jadi kalau ditulis itu seperti ID karyawan sama dengan all 1,2,4 sama dengan hadir. Nah, artinya 1 ID karyawan itu harus sama dengan 1, 2, 4 sekaligus. Nah, karena gak mungkin ya satu nilai itu bisa sama dengan beberapa nilai sekaligus. Nah, makanya tidak ada data yang cocok. Jadi hasilnya kosong. Nah, lalu kita masuk ke axis. Nah, di sini axis ini digunakan untuk mengecek apakah ada data yang sesuai di tabel lain. Jadi query ini menampilkan karyawan yang sudah memiliki catatan absensi. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya not exist. Nah, kebalikan dari sebelumnya, kalau not exist ini menampilkan karyawan yang belum punya data absensi sama sekali. Nah, tidak ada ya. Jadi semuanya itu absen semua. Nah, lalu di sini saya tambahkan lagi not exist. Jadi query ini tuh mencari karyawan yang semua catatannya itu adalah hadir. Jadi kalau ada absensi yang selain hadir, dia nggak akan muncul di hasil. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lalu yang terakhir kita coba select bintang from semuanya dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.